Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya kita bisa bertemu dalam rangka penyampaian informasi bimbingan konseling, informasi layanan klasikal. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haripan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, terlebih dahulu sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Sugianto. Bapak tinggal di Jalan Jahri Saleh, Gang Angsoka 2 nomor 81B, Kelurahan Surgi Mukti, Kecamatan Banjarmasin Utara. Nah, kalau nanti pandemi sudah selesai, anak-anak pas ada kegiatan jalan-jalan ke taman wisata, sebelum di taman wisata itu ada gang ke kanan gitu ya, dari Jalan Sultan Adam, silahkan mampir. Rumah Bapak terbuka khususnya terhadap siswa-siswa, silahkan Anda mampir. Baik anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan informasi, adapun tujuan dari penyampaian informasi ini adalah yang pertama, Anda memahami hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tingkat atau kenaikan kelas atau kelulusan di SMKN 3 Banjarmasin. Ini penting supaya apa? Supaya dari awal Anda bisa mempersiapkan diri. Oh, seperti inikah SMKN 3? Oh, seperti inikah aturannya di SMKN 3? Sehingga apa? Dengan informasi ini Anda bisa selamat. Maksudnya selamat, Anda bisa menyelesaikan pendidikan di SMKN 3 itu pas 3 tahun. Tidak lebih cepat misalkan 2 tahun. Wah, itu berarti Anda mungkin diampihi di kelas 2. Nah, kada seperti itu. Atau mungkin Anda bisa menyelesaikan 4 tahun di SMK. Nah, itu berarti 1 tahun Anda tinggal kelas. Itu tidak kami inginkan. Jadi, maksudnya Anda bisa sukses mengikuti kegiatan pendidikan di SMKN 3. Anda bisa menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun, kemudian memperoleh prestasi yang terbaik sesuai dengan kemampuan Anda. Itu harapan kami. Jadi tujuannya seperti itu. Anda punya informasi sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar di SMKN 3 dengan baik. Anak-anak di SMKN 3 Banjarmasin itu menerapkan sistem poin. Mungkin di SMP atau MTS dulu juga ada yang menerapkan seperti itu. Mungkin kurang lebih kalau ada yang menerapkan itu kurang lebih sama dengan SMKN 3. Anak-anak di SMKN 3 itu batas maksimal poin itu adalah 100. Ya, jadi kalau sudah sampai 100 itu biasanya masih diberi sekali kesempatan. Biasanya Anda nanti akan diminta untuk menandatangani surat perjanjian di atas materai. Itu adalah perjanjian terakhir. Konsekuensinya, kalau Anda tidak bisa menyesuaikan diri dengan tingkat kedisiplinan di SMKN 3, biasanya sekolah memberikan kesempatan bagi Anda untuk pindah sekolah. Biasanya begitu. Tapi insya Allah tidak ada. Itu terjadi pada diri Anda maupun anak-anak semua. Saya yakin bahwa Anda memilih SMKN 3, Anda siap dengan konsekuensinya dan Anda akan mengikuti kegiatan itu dengan baik. Jadi di SMKN 3 itu ada sistem poin. Ada poin negatif, ada poin positif. Poin negatif itu adalah poin yang diperoleh oleh siswa karena
melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Jadi tata tertib sekolah yang paling banyak dilanggar oleh siswa itu biasanya adalah terlambat datang. Itu menduduki tingkat paling banyak siswa yang terlambat datang. Di SMKN 3 itu gerbang itu ditutup jam 7.30. Ya, jadi nanti kalau kondisi pandemi ini sudah selesai, anak-anak diwajibkan turun ke sekolah, maka sebelum jam 7.15, mohon maaf ya, saya ulangi ya, sebelum jam 7.15 Anda harus sudah berada di lingkungan sekolah. Kalau Anda masih berada di luar jam 7.15, maka Anda terlambat. Biasanya kalau terlambat itu ada konsekuensinya. Yang pertama bahwa Anda kena poin. Ya, poinnya berapa? Kalau terlambat pertama itu biasanya poinnya 2, terlambat kedua poinnya 3, terlambat yang ketiga poinnya 5, dan seterusnya 5. Jadi kalau sampai 20 kali Anda terlambat dalam 1 tahun, maka itu sudah hampir 100. Coba dihitung sendiri, itu sudah 95. Nah, pastinya kalau sudah seperti itu orang tua Anda sudah dipanggil, sudah 3 kalian. Anda pun juga sudah akan diberikan bimbingan. Kok bisa sampai terjadi sebanyak itu? Nah, kan begitu. Jadi kalau poinnya sudah sampai 100, nah ada perjanjian terakhir. Itu anak-anaknya. Yang terlambat itu setiap harinya itu biasanya ada. Gitu. Dan beberapa orang itu sampai beberapa kali, kan, seperti itu. Nah, Bapak berharap nanti kalau seandainya sudah kita turun ke sekolahan, maka hal itu tidak terjadi. Hati-hati anak-anak, terlambat sekali 2 kali itu tidak terasa. Tahu-tahu poinnya sudah 35, panggilan pertama orang tua. Poinnya 50 dipanggil yang kedua. Poin 75 dipanggil yang ketiga, 100, nah perjanjian terakhir. Nah, hati-hati itu jangan sampai terjadi anak-anak ya. Oke, itu yang pertama. Jadi di SMKN 3 diberlakukan sistem poin. Yang kedua anak-anak, hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan juga, yaitu masalah nilai sikap. Nilai sikap yang apa? Ini banyak sekali, nanti akan dibahas di bawah. Kemudian yang ketiga adalah nilai kompetensi atau nilai mata pelajaran. Ketiga-tiganya ini mempengaruhi kenaikan kelas anak-anak ya. Jadi kalau poin Anda lebih dari 100, nah itu berarti Anda memiliki nilai sikap yang kurang. Nah, padahal di dalam salah satu syarat kenaikan itu nilai sikap itu minimal baik, tidak cukup, tapi minimal baik. Ya. Kemudian nilai kompetensi juga demikian. Oke, kita bahas berikutnya nanti di belakang. Kita masuk pada nilai sikap anak-anak. Di dalam rapot anak-anak, nilai sikap itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada integritas, ada religius, ada nasionalis, ada mandiri, dan ada gotong royong. Integritas itu meliputi kesetiaan, anti korupsi, keteladanan, keadilan, menghargai martabat manusia. Ini seorang siswa bisa loh anak-anak memiliki nilai sikap negatif dalam integritas gitu ya. Nah, misalkan masalah anti korupsi, seorang siswa dipercaya sebagai bendahara kelas, ternyata duitnya dipakai sendiri. Nah, itu kan berarti integritasnya negatif dalam bagian anti korupsi. Nah, berarti siswa melakukan korupsi. Nah, bisa seorang siswa terkena nilai sikap negatif pada anti korupsi. Jadi nilai sikap itu nanti ada 2 di dalam rapot, ada nilai sikap positif dan nilai sikap yang negatif. Kalau sampai itu terjadi, hal-hal yang Anda lakukan, melakukan pelanggaran terhadap hal-hal itu, maka bisa nilai sikap Anda akan negatif. Kemudian religius. Di situ ada taat beribadah, menjalankan ajaran agama, menjauhi larangan agama, melindungi orang kecil.
Yang ketiga, nasionalis, rela berkorban, taat hukum, unggul, disiplin, berprestasi, cinta damai. Kemudian mandiri, meliputi tangguh kerja keras, kreatif, keberanian, pembelajar, berwawasan informasi dan teknologi, daya juang, dan yang terakhir gotong royong itu meliputi musyawarah, tolong menolong, kerelawanan, solidaritas, dan anti diskriminasi. Misalnya saja anak-anak Anda pemalas-malasan belajar pada saat turun ke sekolahan, misalkan tidur, sering sekali tidur. Ada gurunya kah? Atau tidak ada gurunya kah pada saat pembelajaran daring kah? Di sekolahan misalkan Anda tidur. Dan kemudian itu tercatat di buku catatan guru, maka nilai sikap Anda dalam kaitannya dengan pembelajaran bisa negatif, bukan positif. Siswa malas belajar, bisa ditulis seperti itu nanti. Nah, maka dari itu sungguh-sungguh belajar di sekolahan nanti maupun juga di rumah pada saat kegiatan belajar daring ini. Jangan sampai nilai sikap kita, nilai sikap Anda itu ada yang negatif. Itu akan mempengaruhi kenaikan Anda. Itu, ya. Oke. Berikutnya berkaitan dengan masalah nilai atau kompetensi mata pelajaran. Anak-anak di dalam penilaian rapot itu nanti ada nilai penugasan. Nah, biasanya ada diminta membuat ringkasan, ya, kemudian mengerjakan PR. Nah, itu bisa nilai penugasan. Kemudian ada nilai praktek. Nah, nilai praktek itu ya Anda praktek. Misalkan untuk broadcast itu apa ya? Kalau di TKJ itu misalkan mengkrimping kabel, nah, praktek. Kalau di hotel itu misalkan service center, misalkan, atau front office, misalkan, praktek begitu. Nah, itu praktek. Kalau prakteknya tidak bisa, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, nah nilainya kurang. Ada nilai penugasan, ada nilai praktek. Kemudian ada nilai harian. Biasanya nilai harian itu adalah nilai ulangan kompetensi dasar atau nilai ulangan per bab, ada yang seperti itu. Ya, itu untuk nilai harian. Kemudian ada nanti nilai tengah semester atau PTS, penilaian tengah semester. Ada ujiannya, ada ulangannya anak-anak ya. Kemudian ada penilaian akhir semester. Nah, jadi nanti di awal semester ganjil, di akhir semester ganjil, di akhir semester genap nanti ada penilaian akhir semester. Ya. Kemudian nanti pada saat Anda menyelesaikan sudah kelas 3, nanti ada yang namanya USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Nah, kalau ujian nasionalnya sudah tidak ada, maka ujian atau UAS BN-nya itu diganti UAS, ujian akhir sekolah. Biasanya ada seperti itu. Itu Anda akan temui. Kemudian ujian nasional tahun ini dan mungkin juga tahun-tahun Anda nanti akan ditiadakan. Tapi diganti menjadi AKM. Assessment Kompetensi Minimum. Kapan dilaksanakan AKM itu? Kalau yang diinginkan pemerintahan itu AKM itu dilaksanakan di kelas 2 nanti. Nah, nanti Anda harus mempersiapkan diri itu. Kemudian yang terakhir adalah uji kompetensi LSP. Anda di broadcasting nanti akan mengikuti ujian kompetensi di LSP. Apakah Anda kompeten? Apakah Anda kompeten atau Anda belum kompeten? Itu nanti. Kalau Anda dinyatakan kompeten, maka Anda akan diberikan sertifikat oleh LSPA. Ini suatu kebanggaan untuk anak-anak. Dan yang perlu Anda perhatikan bahwa semua siswa yang lulus itu belum tentu mereka
sukses mengikuti uji kompetensi LSP. Maka Anda harus betul-betul mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi LSP. Nah, di SMK 3 ada. Itu. Oke. Kemudian yang perlu Anda perhatikan anak di dalam rapot, susunan dalam rapot itu penugasan itu biasanya bobotnya 1. Kemudian nilai praktek bobotnya 1, penilaian harian itu bobotnya 1, kemudian PTS, penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester, itu bobotnya 2. Kemudian pas atau penilaian akhir semester itu bobotnya 3. Nah, tinggi sekali itu anak-anak ya. Maka Anda harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian-penilaian tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa sih asesmen kompetensi minimum atau AKM sebagai ganti dari ujian nasional? Oke. Ini adalah pendapat dari Bapak Menteri Pendidikan kita. Apa sih asesmen atau AKM? Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum yang digunakan memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Jadi materi yang bagian kognitif itu hanya 2. Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi. Jadi anak-anak, di dalam AKM nanti ya, materi AKM-nya, asesmennya itu adalah literasi dan numerasi. Ingat, numerasi itu berkaitan dengan angka sama angka ya. Oke. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dia menekankan literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa Indonesia atau matematika. Nah, ini yang perlu diingat anak-anak ya. Jadi dalam AKM untuk literasi dan numerasi itu bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan siswa menggunakan konsep itu untuk menganalisis materi. Ini AKM itu nanti bisa dilaksanakan di kelas 2 atau bisa mungkin dilaksanakan di kelas 3. Tapi kalau informasi yang kami dengar bahwa AKM itu dilaksanakan di tengah kegiatan tahun pembelajaran. Misalkan Anda 3 tahun di SMK 3 berarti dilaksanakan di kelas 2. Rencananya seperti itu. Oke anak-anak, demikian materi kita berkaitan dengan masalah informasi dasar penentuan kenaikan tingkat ataupun kenaikan kelas maupun juga kelulusan. Semoga dengan informasi ini Anda bisa paham, Anda bisa mengerti sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baik di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Sehingga Anda nanti di saat pengumuman kelulusan Anda memiliki nilai-nilai yang bagus sehingga bisa memberikan kemudahan bagi Anda. Misalkan kalau Anda mau kuliah dengan nilai-nilai yang bagus itu akan memudahkan bagi Anda. Karena untuk ikut SNMPTN itu ya, itu Anda nggak ikut tes SNMPTN, itu yang dipakai adalah nilai rapot Anda. Kalau nilai rapot Anda bagus-bagus, tentu itu akan sangat menunjang dan sangat memungkinkan Anda bisa masuk di SNMPTN. Pun demikian juga kalau Anda ingin bekerja dengan nilai-nilai yang bagus, itu adalah salah satu modal sehingga Anda bisa mudah diterima. Kalau nilai bagus misalkan matematika nilai Anda 8, 8, 8, 9 misalkan gitu. Pasti untuk menjadi seorang kasir akan dicari yang seperti itu. Bukan yang nilainya 6, 5, bukan seperti itu. Pasti nilainya yang bagus.
Nah, jadi harapan Bapak, mudah-mudahan Anda bisa menyesuaikan dengan kegiatan belajar di SMK 3. Oke, Bapak ulang sekali lagi bahwa penentuan kenaikan tingkat, kenaikan kelas, kelulusan, itu yang pertama adalah ada sangkut pautnya dengan poin yang Anda peroleh di SMK 3. Diharapkan poin Anda tidak melebihi dari 100. Kemudian anak-anak sikap bahwa minimal nilai sikap Anda adalah baik. Jangan sampai ada yang nilai sikapnya kurang atau bahkan negatif. Yang memberikan nilai sikap itu siapa? Yang memberikan nilai sikap adalah semua bapak guru yang ada di SMKN 3. Semuanya akan memantau, semua akan memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah nilai kompetensi mata pelajaran. Jangan sampai melebihi batas ketentuan nilai yang berada di bawah KKM. Biasanya itu tidak lebih dari 3 atau tidak lebih dari 4 mata pelajaran dalam 1 tahun yang nilainya di bawah KKM. Demikian anak-anak singkat penjelasan Bapak, mudah-mudahan bisa menjadikan informasi sehingga Anda bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bapak akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.